Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai, welcome back. Jadi, kalau kemarin aku udah bikin video sejarah makeup part 2, sekarang aku mau bikin sejarah makeup part 3. Kemarin kan udah bedak, udah lipstick, udah. Sekarang aku mau bikin tentang sejarah pensil alis. Jadi buat teman-teman simak terus video ini sampai selesai ya. Jadi, alis mata itu merupakan bagian yang sedikit menonjol di atas kelopak mata kita dan memiliki rambut-rambut halus. Alis ini dia berfungsi untuk melindungi mata kita dari sinar matahari, air, maupun keringat yang berlebihan. Terus, layaknya pakaian, sepatu, tas, alis juga memiliki tren tersendiri dari masa ke masa, mulai dari bentuk alisnya, warnanya, maupun ketebalannya. Nah, aku punya satu fakta nih. Jadi pada zaman dahulu di Mesir kuno, kalau ada orang yang melihara kucing, terus kucingnya itu meninggal atau mati, dia akan mencukur alisnya itu sampai bersih, seluruh alisnya itu dicukur. Nah, tapi nggak ada nih yang bisa nandingin tren alis mata di Yunani kuno. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman Yunani kuno itu menganggap bahwa orang yang memiliki alis alami, tebal, nggak dicukur, bahkan nyaris menyatu antara kiri dan kanan, itu merupakan kecantikan yang sangat sempurna bagi seorang wanita. Dan wanita-wanita yang memiliki alis tebal itu dan nyaris menyatu lebih mudah untuk mendapatkan suami dan juga menjadi lambang kecerdasan. Jadi mereka tuh dianggap cerdas dibanding dengan orang-orang yang memiliki alis tipis. Nah, akhirnya para gadis yang memiliki alis tipis itu, mereka tuh mulai memutar otak gimana caranya biar mereka bisa mempunyai alis yang tebal. Akhirnya mereka menggunakan yang namanya kohl. Jadi kohl itu kayak terbuat dari cairan hitam pekat. Kalau sekarang tuh bentuknya kayak eyeliner. Jadi mereka bakalan gambarin alis mereka tuh biar tebal. Tapi kohl itu tuh dia cepet banget mudah karena nggak tahan air, nggak tahan minyak, kayak yang udah desain kayak sekarang ini. Jadi akhirnya mereka itu menggunakan kulit kambing. Kulit kambing itu mereka jemur sampai kering, terus akhirnya mereka gunting membentuk alis dan kemudian mereka tempelin nih ke wajah mereka menggunakan getah pohon. Tapi kulit kambing ini juga nggak bertahan lama. Mereka kemudian menggunakan kulit tikus. Itu tuh pertama kali dikenal pada peradaban ke-18 dan dikenalkan oleh seorang wanita dari Georgia. Oke, jadi sekarang aku akan jelasin perkembangan alis dari tahun ke tahun. Aku akan mulai dari tahun 1890 sampai 1910. Jadi pada zaman itu pensil alis baru pertama kali dikenal. Pensil alis digunakan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong pada alis kita. Jadi kayak dihitamin gitu. Terus alis kita itu digambar lebih tinggi biar sejajar sama tulang alis kita. Dan aku bakalan nunjukin salah satu artis yang menggunakan pensil alis pada zaman itu. Ini dia fotonya. Ini dia namanya Lily Elsie. Dia seorang aktris dari Inggris. Yang kedua, pada tahun 1920, jadi pada tahun tersebut para wanita itu menggambar alis mereka yang lurus dan juga tipis. Itu dikarenakan mereka menginginkan ekspresi yang lebih alami untuk film-film bisu yang mereka perankan. Nah, aku bakalan nunjukin. Ini dia namanya Clara Bow. Dia salah satu artis yang memakai model alis ini. Yang ketiga yaitu pada tahun 1930. Nah, pada masa ini mereka mulai mencukur habis alis mereka. Jadi dicukur semua kemudian baru digambar. Tapi digambarnya itu nggak natural ya. Tapi mereka mengikuti soket mata dengan lekukan yang tajam biar alisnya itu tajam. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya itu di sini. Ini seorang aktris yang bernama Jane Harlow. Nah, kemudian yang keempat pada tahun 1940. Jadi pada tahun ini tuh terjadi peperangan. Ini masa-masa peperangan. Jadi para wanita itu nggak terlalu mementingkan alis mereka. Mereka hanya membiarkan alis mereka itu tumbuh secara alami dan juga natural. Ini salah satu contohnya. Ini namanya Lauren. Oke, kemudian yang kelima, jadi pada tahun 1950 itu orang-orang tuh mulai pada berlomba-lomba nih biar mereka bisa mendapatkan bentuk alis yang unik. Ini salah satunya Marilyn Monroe.
Oke, next yang keenam pada tahun 1960. Ini adalah contohnya. Ini tuh dia namanya Audrey Hepburn. Jadi pada zaman itu tuh mereka mulai menggunakan warna-warna yang berbeda pada alis, untuk warna yang lebih terang maupun lebih cerah untuk alis mereka. Next, pada tahun 1970 yang ketujuh, jadi pada masa ini tuh orang-orang mulai suka lagi sama alis yang natural. Ini contohnya, jadi pada zaman ini tuh mereka suka pakai alis yang natural aja, ada yang suka alis tebal maupun alis tipis. Oke, kemudian yang ke-8 yaitu pada tahun 1980. Jadi tahun ini tuh hampir mirip sama tahun 1970 karena orang-orang tuh lebih gemar alis mereka tuh natural dan juga alami. Ini salah satu contohnya. Oke, sekarang yang tahun 1999 sampai tahun 2000 awal. Jadi pada zaman ini para wanita tuh gemar banget sama alis yang pendek dan juga tipis. Ini salah satu contohnya. Jadi banyak wanita yang pengen banget punya alis yang bentuknya kayak gini. Jadi mereka tuh akan nyabutin alis mereka biar bentuknya sama. Oke, next yang terakhir, yang ke-10 untuk tahun 2010. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi pada zaman ini tuh orang-orang lebih suka alis yang natural dan juga tebal. Bahkan ada orang-orang yang sampai sulam alis biar memiliki alis yang tebal. Nah, jadi itu dia perkembangan alis dari masa ke masa. Cukup berbeda ya, ada yang dari tipis, tebal, dari warnanya, bahkan udah ada yang sampai sulam alis. Oke, jadi itu yang udah aku paparin tren alis dari masa ke masa. Kesimpulannya tuh alis dari tahun ke tahun tuh pasti akan ada perubahannya. Dan kita juga nggak tahu kalau ke depan ini bakal ada perubahan alis atau enggak. Kita mungkin bakalan ikutin tren aja ya. Ya teman-teman, segitu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama videoku, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau teman-teman mau boleh juga di share. Dan sampai ketemu lagi di next video. Dadah!